kita juga indahkan, yaitu kaitannya dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat. Namun yang saya maksud pada kali ini, yang saya maksud niat ini bukan tentang rukun. Bahwasanya niat memanglah sebuah rukun dalam kita melaksanakan sholat. Niat merupakan sebuah rukun dalam kita melaksanakan puasa. Karena ada beberapa madhab yang mengatakan bahwasanya ketika berpuasa tidak melaksanakan niat maka itu tidak sah. Namun itu tidak akan kita bahas. Yang akan saya bahas adalah bahwasanya niat merupakan ibadah itu sendiri. Jemaah sholat Islam rahimahullah. Kita tahu di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan banyak sekali amalan-amalan yang jikalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Maka ada dua hal yang akan saya share pada malam kali ini. Yang pertama adalah kita memperbanyak niat. Kita perbanyak niat sebanyak mungkin. Kita meniatkan, saya berniat untuk sholat subuh berjamaah setiap hari. Kita meniatkan untuk sholat tarawih full 30 hari. Yang mana walaupun seandainya kita tidak mampu, maka itu dinilai ibadah. Kita berniat, ya Allah, saya niat besok jam 3 setelah sahur saya sholat tahajud. Dan ketika kita tidak melaksanakannya, kita tertidur ataupun kita lupa, maka kita mendapatkan satu kebaikan di situ. Dan ketika kita melakukannya, maka kebaikan tersebut akan berlipat ganda. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berniat buruk, tetapi kita tidak jadi melakukannya, maka Allah tidak mencatatnya. Tapi sebaliknya, ketika kita meniatkan sesuatu, namun ternyata kita tidak mampu, maka itu menjadi nilai ibadah. Contoh lagi, kita berniat tahun depan, kalau saya memiliki uang, saya akan sedekah banyak. Namun pada kenyataannya kita tidak mampu bersedekah yang banyak. Namun di situ Allah mencatat satu kebaikan, yaitu apa? Pada niat kita. Itu yang pertama, memperbanyak niat. Kemudian yang kedua yaitu adalah kita jadid, yaitu apa? Memperbarui niat. Kita sebagai manusia pasti tak luput dengan yang namanya riya. Salah satu kenapa disarankan untuk memperbarui niat adalah agar kita bisa fokus terhadap ibadah kita. Niat yang baik adalah niat ikhlas, dan ikhlas itu merupakan ibadah yang sangat rahasia. Saking rahasianya, dalam buku yang saya baca dikatakan, saking rahasianya niat itu, keluarga kita tidak boleh mengetahui. Bahkan jika sudah berkeluarga, istri pun tidak boleh mengetahui. Bahkan saking rahasianya ibadah niat ini, para malaikat pun tidak boleh mengetahui. Karena apa? Ibadah niat itu ibadah antara kita dengan Allah saja, berdua, tak ada yang lain. Maka ini merupakan yang berat. Dan kenapa kita perlu memperbaharui niat adalah supaya ketika kita sudah melakukan ibadah, kita sedang rajin membaca Al-Quran, kita sedang rajin sholat tarawih, rajin berbuat baik. Ada orang yang berkata, Masya Allah, rajin banget, Masya Allah, baik banget. Di situ tidak ada campur tangan niat kita. Di situ niat kita tidak ada pun yang namanya tercampur aduk dengan yang namanya riya. Karena di zaman Nabi Musa dahulu ada sebuah kisah, ada seorang yang alim, yaitu orang yang mengerti ilmu, serta ada orang yang abid, orang yang ahli dalam beribadah. Orang tersebut suka banget beribadah, suka berzakat, suka sholat tarawih, suka sholat malam, suka banget berpuasa dan lain sebagainya. Namun ketika dia wafat, Allah mengabarkan kepada Musa bahwasanya orang tersebut amalannya tidak diterima. Lantas Nabi Musa mengabarkan kepada warga-warga. Setelah itu seluruh warga protes, wahai Musa, kenapa orang ini tidak mendapatkan amal ibadahnya? Nabi Musa menjawab dengan simpel, karena orang tersebut riya. Orang tersebut sholat, sedekah,
dan membaca Al-Quran dan lain-lainnya bukan untukku, melainkan untuk orang lain. Maka itu adalah salah satu contoh kisah di mana pentingnya kita memperbanyak niat dan memperbaharui niat. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita awali bulan Ramadan ini dengan niat yang baik dan baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.